Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum saya mulai perkuliahan, karena ini masih suasana lebaran, saya mohon keikhlasan dari teman-teman semua untuk memaafkan jika selama ini kita selama berinteraksi mungkin ada kesalahan segala macam ya. Mohon keikhlasannya untuk saling memaafkan. Dan ini adalah materi terakhir kita sebelum UAS. Ya, jadi kita masih ada satu pertemuan lagi, tapi untuk teori itu selesai di pertemuan ini. Jadi pertemuan depan kita akan melakukan kuis ya untuk make sure apakah teman-teman sudah paham dengan materi untuk UAS atau belum. Lalu jika masih ada pertanyaan, feel free. Kita nanti masih ada 1 minggu ke depan untuk belajar sama-sama lagi. Oke. Hari ini materi kita tentang simplicity and change ya. Kenapa ini penting bagi organisasi? Karena yang hakiki, yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian ya. Jadi yang pasti terjadi itu adalah ketidakpastian atau perubahan. Maka perubahan itu tidak bisa kita hindari. Paham ya? Jadi organisasi tidak bisa merubah perubahan, tapi organisasi bisa mengelola perubahan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah gimana sih organisasi bisa beradaptasi dengan perubahan. Apa yang terjadi pada organisasi, apa efeknya, apa yang harus dilakukan oleh seorang leader, dan apa hubungannya dengan simplicity. Nanti kita akan belajar. Oke, ini adalah foto yang pasti semua teman-teman tahu, karena mungkin semua udah pada nonton ya, Titanic. Jadi Titanic itu adalah bukti bahwa perubahan itu pasti terjadi. Nah, kenapa? Nanti gue akan cerita. Cuman singkat cerita adalah, kenapa kisah Titanic ini menjadi menarik? Kan Titanic itu dulu diyakini sebagai kapal terbaik, yang bahkan orang-orang saking jumawanya, orang-orang yang membuat kapal ini tuh sampai bilang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan Titanic gitu ya. Saking mereka jumawanya bilang bahwa Titanic ini kapal terbaik, kita teknologi terupdate, yang naik juga orang-orang kaya yang harus bayar super mahal. Jadi nggak mungkin kapal kita tuh bakal terjadi sesuatu gitu kurang lebih. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi 14 April 1912, if I'm not mistaken, tengah malam ya, mereka menabrak gunung es dan 3 jam kemudian di tanggal 15 Aprilnya akhirnya kapal ini tenggelam. Nah, meskipun wallahu alam ya, info yang ada kan dan juga di filmnya mereka bilang kapal ini tenggelam karena menabrak sebuah gunung es. Tapi gue harus bilang terlalu banyak kontroversi yang terjadi, terlalu banyak konspirasi yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman suka baca sejarah, ada seorang peneliti namanya Shannon Moloney, dia menghabiskan 30 tahun dalam hidupnya untuk meneliti Titanic. Kalau versinya Shannon Moloney, menabrak gunung es itu hanya satu faktor dari sekian faktor yang ada yang membuat kapal ini akhirnya tenggelam. Jadi faktor yang pertama, kata Shannon Moloney, sebenarnya dari 3 minggu sebelum kapal Titanic ini berangkat, kapal ini terbakar. Ini kalau kursornya teman-teman kelihatan ya, ini ada warna hitam di lambung kapal. Jadi sebenarnya kapal ini sudah terbakar dari 3 minggu sebelum kapal ini diberangkatkan. Nah, tapi orang-orang yang mau naik, penumpangnya itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena oleh manajemen dengan sengaja posisi kapal ini di-switch, dibalik. Jadi bagian yang terbakar, daerah lubang hitam ini tidak terlihat. Nah, akibat dari kebakaran ini, sebenarnya kapal Titanic versinya Shannon Moloney itu sudah kehilangan 30% kekuatannya. Ya, jadi versi pertama adalah kenapa kapal ini terbakar, faktor utama sebenarnya karena ini, karena ada kebakaran lambung kapal, 30% kekuatannya menurun. Manajemen tahu, tapi kapal Titanic nggak mungkin bisa kita batalin perjalanannya, karena semua tiket sudah ludes, yang beli orang-orang tersohor pada masa itu. Semua batu bara yang ada di kapal-kapal kecil maupun kapal besar lain itu udah dibeli sama Titanic semua. Jadi semua kapal itu nggak ada yang bisa beroperasi ketika itu selain Titanic. Jadi kebayang kalau manajemen harus meng-cancel, itu berapa banyak kerugian yang akan terjadi. Makanya manajemen mengambil tindakan, oke, kita the show must go on dengan apapun kondisinya, tapi penumpang tidak boleh tahu, makanya kapalnya di-switch. Nah, itu versi pertama. Tapi kalau teman-teman baca sejarah lain, itu banyak banget
versi-versi lainnya berhubungan dengan ekonomi dunia segala macam. Oh itu terlalu banyak. Cuman gue pakai versi Senan Moloney aja biar gampang ya, supaya nggak ada politik gimana-gimana. Nah, yang menarik adalah kapal ini tuh sebenarnya memang sangat-sangat luar biasa. Jadi semua hal ada di sini. Mau nyari gym ada, mau nyari spa, kolam renang dan lain sebagainya ada. Pokoknya lo mau cari mall dalam kapal juga ada. Ini luar biasa pada zamannya. Nah, dia juga mengangkut 1.500 botol wine, 30.000 botol bir, dan juga 8 cerutu. Tapi yang menarik adalah semua ini mereka punya, ya. Semua ini mereka bawa. Tapi ada yang mereka lupa siapkan. Dan kalau menurut gue ini bukan lupa, tapi sengaja dilupakan. Ada dua hal. Yang pertama adalah teropong binokuler. Jadi kapal sebesar itu, mereka lupa membawa teropong binokuler. Sebenarnya si teropong ini ada dalam kapal, tapi kuncinya tidak ada. Jadi yang menarik kalau lo baca sejarah, misal nih si A ditugaskan untuk naik kapal Titanic sebagai tim pelayaran gitu ya. Dia yang memegang kunci lemari di mana isinya itu ada binokuler. Misal di detik-detik terakhir si A ini di switch diganti sama si B. Tapi si B ini nggak megang si kunci binokuler. Alhasil, itu binokuler ada dalam kapal, tapi tidak ada yang bisa mengakses. Ini adalah alasan kedua kenapa mereka bisa menabrak kapal Titanic, ya karena tidak ada yang bisa mengakses lemari binokuler itu. Itu alasan kedua. Tapi yang lebih menurut gue agak ceroboh adalah skoci sebenarnya. Jadi kalau lo tahu, di kapal itu kan harusnya ada hitung-hitungannya ya, berapa jumlah orang yang naik, dengan kemampuan satu skoci berapa orang, maka kita harus nyiapin berapa skoci, kurang lebih gitulah ya. Nah, kalau yang terjadi di Titanic adalah, misal dengan adanya 1.000 orang di kapal gue, misal gue harus menyiapkan, let's say, 300 skoci misal. Nah, mereka tahu itu, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menaruh 100 skoci. Dengan alasan apa? Dengan alasan estetik katanya. Jadi kalau kita ngasih skoci banyak-banyak, kalau kita nyimpen skoci banyak-banyak, maka estetika dari kapal ini jadi nggak indah. Nah, ini kalau udah ngomongin piramida Maslow, udah nggak nyambung. Harusnya safety itu lebih basic dibandingkan estetik. Tapi bagi mereka, estetik lebih penting daripada safety. Nah, alhasil apa? Alhasil qadarullah ketika terjadi suatu musibah, yang selamat, yang bisa terselamatkan naik skoci, ya jadinya hanya sedikit, selebihnya tenggelam, mati kedinginan, dan lain sebagainya. Nah, jadi gue pengen bilang bahwa gini, segala sesuatu yang besar pun, segala sesuatu yang punya power pun, segala sesuatu yang mereka sudah di planning pun, itu di tengah jalan pasti ada perubahan. Pasti terjadi perubahan. Kayak tadi tuh, perubahan perwira yang megang lemari, perubahan tiba-tiba ada bagian kapal terbakar, ada perubahan mereka nabrak gunung es. Nah, jadi perubahan itu tidak bisa kita hindari, karena itu pasti akan terjadi. Tapi sebenarnya itu bisa kita kelola dengan baik. Ya, jadi dari Titanic ini kita belajar bahwa perubahan itu segede apapun lo nanti punya brand, segede apapun lo nanti punya perusahaan, harus mampu dikelola dengan baik. Tidak bisa lo hindari, tapi bisa lo kelola. Nah, alhasil Titanic ya seperti kita tahu, dia akhirnya tenggelam. Dan yang menarik adalah, ini kan kapal gede ya. Kapalnya super gede. Kalau kita lihat gunung esnya, itu kecil banget sebenarnya yang mereka tabrak. Perbandingan dengan si kapalnya nggak sebanding sebenarnya. Tapi kenapa kapal ini bisa tenggelam? Nah, jadi ini yang kita sebut dengan fenomena gunung es, teman-teman. Jadi, gunung es itu kalau kelihatan di superficial, kalau kelihatan di atas permukaan laut, memang kecil. Tapi di bawahnya luar biasa gede. Nah, jadi kalau orang nanya, kenapa sih Titanic, orang kapalnya segede itu, gunung esnya kecil begitu, kenapa bisa tenggelam? Ya iya, lu ngelihat gunung esnya di permukaan lautnya, tapi kalau kita ngelihat mengakar ke bawah, itu luar biasa gedenya. That's why kapal sebesar Titanic pun dengan izin Allah bisa terbelah dan akhirnya tenggelam ya. Nah, ini fenomena gunung es ini bisa kita kaitkan dengan perilaku organisasi sebenarnya. Jadi yang terjadi pada manusia itu sebenarnya lucu. Jadi kita kadang punya niat sebesar gunung es yang di bawah permukaan laut. Tapi kinerja kita yang kelihatan sama Pak Bos itu cuma di atas tuh, yang kecil itu. Nah, masalahnya yang dinilai sama perusahaan itu produktivitas kita atau kinerja kita atau niat kita.
tentu kinerja kan. Mereka nggak peduli lu punya motivasi segede apa, niat segede apa, yang mereka pengen lihat lu bisa ngasih apa buat perusahaan. Lu bisa kasih kontribusi apa buat perusahaan. Jadi teman-teman harus paham bahwa manusia itu bukan dinilai dari niatnya, melainkan dari hasilnya. Nah, oleh karena itu kalau nih ya, kan orang-orang tuh ada yang gue motivasi gede tapi produktivitas gue kecil. Kadang kenapa? Karena misal ada hal-hal yang kita nggak suka dari perusahaan, either atasannya, either peraturannya, either cara kerjanya, whatever. Pasti ada yang nggak kita suka atau yang nggak match sama kita, makanya kita tidak bisa produktif. Nah, ini ada sebuah quotes yang bagus buat teman-teman. Yang pertama, if you don't like something, change it. Jadi kalau lu nggak suka sama sesuatu, either sama teman kerja lu, either sama bos lu, either sama whatever di organisasi, rubah itu. Rubah itu dengan cara apa? Ya minimal lu speak up, lu sampaikan aspirasi lu, syukur-syukur bisa dirubah. But if you cannot change it, then change your attitude. Tapi once itu ternyata tidak bisa diubah, lu nggak punya power yang cukup, lu nggak punya tools untuk merubah itu semua, atasan lu lebih berkuasa, dan akhirnya itu tidak sesuai dengan kemampuan lu, maka yang harus diubah adalah your attitude, atau cara berpikir lu, sikap lu harus diubah. Seperti yang kita pelajarin tuh, jangan sampai ada disonansi kognitif ya. Jadi niatnya udah bagus, realita di lapangan nggak sesuai, akhirnya antara sikap dengan perilaku bertolak belakang, terjadilah disonansi kognitif. Jadi maka kalau itu nggak bisa diubah, yang harus diubah adalah sikap kita. Merubah sikap, atau lo keluar dari tempat kerja itu, cari organisasi lain yang selaras dengan teman-teman. Prinsipnya jangan sampai ada disonansi kognitif. Nah, makanya semua hal perilaku organisasi muncul dari slide ini, teman-teman. Segala sesuatu berasal dari mindset yang kita tanam terus-menerus, kelama-kelamaan itu menjadi belief, jadi keyakinan kita. Belief dipupuk terus bertahun-tahun, lama-lama jadi sikap atau attitude, dan pada akhirnya menjadi budaya kerja kita. Nah, maka ketika ini terjadi di organisasi, ketika ada perubahan, ketika kita either merubah sikap atau perilaku kita, maka muncullah yang kita sebut dengan the change curve atau kurva perubahan. Nah, ini adalah kurva yang terjadi pada manusia ketika terjadi perubahan. Misal, ini pertama dimulai dari satisfaction. Kenapa satisfaction? Karena pada dasarnya manusia itu nyaman dengan dirinya yang ada sekarang. Misal kelas kita jam 10.30 ya, defaultnya kayak gitu. Terus tiba-tiba gue bilang, guys besok kita kuliahnya jam 8 pagi ya, pada perubahan. Apakah semua pasti senang? Belum tentu, gue yakin banyak yang lebih nggak senang. Kenapa? Manusia itu pada prinsipnya suka hidupnya berubah, tapi tidak suka hidupnya diubah. Kebayang nggak maksud gue? Semua orang pengen jadi CEO, semua orang pengen dapat gaji 100 juta per bulan, tapi ketika hidup lo diubah, layaknya seorang CEO harus bangun pagi, harus ini, pasti nggak ada yang suka. Nah, jadi artinya manusia itu default-nya adalah satisfaction, atau mereka nyaman dengan hidup yang mereka sekarang. Sampai akhirnya terjadi perubahan, barulah mereka stres gitu ya. Jadi awalnya mereka satisfaction, lalu ada perubahan datang, muncullah namanya denial. Apa itu denial? Denial tuh menyangkal. Masa sih besok langsung jam 8 pagi? Enggak kali, hoax. Nah, itu masih denial. Nah, lama-lama, kalau denial ini tidak bisa dikelola oleh pemimpinnya, muncullah resistance. Tahu ya resistance ya? Resistensi, menolak. Kalau denial itu baru menyangkal. Menyangkal itu bisa di pikiran. Kalau resistance, itu sudah di pikiran, di mental, dan di perilaku. Nah, ini sudah resistensi nih. Artinya apa? Gue nggak perlu masuk lah yang jam 8 pagi. Nggak penting ini materinya. Nah, itu udah resistance. Nah, resistance ini adalah critical path dari seorang leader. Jadi, once the leader itu nggak bisa merubah mindset anak buahnya atau followernya, maka titik resistance ini akan jeblos turun ke bawah. Akhirnya orang-orangnya demotivasi, resign dari organisasi. That's it. Selesai. Finish. Itu ketika pemimpin tidak bisa mengelola followernya ketika di titik resistance. Tapi kalau pemimpinnya bisa mengelola anak buahnya, maka dari resistance ini akan muncul exploration. Jadi di exploration ini si follower akan baru mikir,
kenapa ya harus jam 8 ya? Ada nggak ya manfaatnya buat gue tuh? Dia mulai mencari tahu, mulai mengeksplor, ini manfaat buat gue apa sih? Apa sih pentingnya buat gue? Nah, di situ maka pentingnya pemimpin bisa memberikan edukasi, bisa memberikan knowledge di resistance, kenapa lu harus berubah. Itu penting tuh. Ketika tidak terjadi, sekali lagi, maka si titik resistance ini akan jeblos ke bawah, mereka resign dari organisasi, mereka quit. Tapi kalau mereka bisa dikelola dari titik resistance, mereka akan pindah ke exploration. Nah, setelah mereka mencari tahu, mereka paham ini buat apa, muncullah harapan. Naik satu tingkat lagi jadi hope. Oh, ternyata ini maksudnya. Oh, ternyata manfaatnya kalau gue kerja kayak gini, nanti bisa kayak begini loh, gue bisa akan dapat ini loh, dan lain sebagainya. Lama-lama hope ini akan berubah menjadi komitmen. Ya, ini kita sebut dengan the change curve. Nah, sekali lagi, di mana critical fat-nya? Critical fat-nya ada di titik resistance. Nanti ini teman-teman bisa baca sendiri, it's very simple, sudah gue rangkum semua di sini ya. Nah, ketika itu semua kita lakukan, apakah semua orang pasti setuju dengan perubahan? Tentu enggak. Pasti ada orang yang resisten pada perubahan. Nah, siapa sih orang-orang yang resisten pada perubahan dan kenapa dia resisten? Kita bahas satu-satu ya. Mengapa resisten terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama, lack of knowledge. Jadi, knowledge itu apa sih? Pengetahuan. Mereka nggak paham alasan kenapa mereka harus berubah. Mereka belum tahu manfaat buat gue, apa sih yang nggak bakal gue dapet kalau gue berubah. Itu kita sebut dengan lack of knowledge. Yang kedua, lack of engagement. Mereka tidak dilibatkan. Jadi bayangkan lu join pada sebuah organisasi, lalu lu nggak dikasih tahu apa-apa, nggak diajakin rapat, nggak diajakin pendapat, tiba-tiba besok udah ada peraturan baru dan lu harus ngikutin gitu. Maka lu akan, lah ini apa-apaan sih? Gue dimintain pendapat aja enggak, gue ditanyain aja enggak, gue diajakin rapat aja enggak, tiba-tiba udah keluar perubahan baru. Nah, itu artinya orang itu ketika tidak dilibatkan, lack of engagement, itu akan berpotensi terjadi resisten. Dan yang ketiga, resisten bisa terjadi kalau proses perubahannya dibuat secara kompleks. Ingat ya, manusia itu sukanya simple. Ketika yang dilakuin adalah kompleks, pemimpinnya bilang, mulai besok kita prosedur reimburse kesehatannya diubah ya. Misal nih, misal lo dari dokter mau reimburse kwitansi gitu ya, kalau dulu cukup ke bagian keuangan, selesai. Mulai besok kita ubah sistemnya ya, lo harus minta surat dari puskesmas dulu, dari puskesmas baru ke rumah sakit, dari rumah sakit baru datang ke user lu, dari user ditandatangan, baru naik satu pimpinan lagi, nanti baru ke keuangan. Sistemnya ribet pokoknya. Nah, yakinlah kalau perubahan sistemnya dengan cara yang ribet, pasti akan jadi resistance. Nah, maka ketika terjadi perubahan, apa yang harus kita lakukan? Kompleks or simple? Jawabannya tentu adalah simplicity. Kenapa? Karena kalau dengan cara yang kompleks, tadi sudah dibahas, orang-orangnya akan resistance. Tapi kalau caranya simple, maka orang-orang akan berpikirnya, oh sesimpel itu ya? Oke, let's try. Contoh nih, dulu ketika lu pertama kali pakai aplikasi Gojek, simple atau enggak? Ketika itu kompleks, pasti nggak bakal lanjut lagi pakai aplikasi Gojek. Cuman karena caranya simple, maka otak kita berpikir, gila, simple banget, ternyata mau pesan makanan gini doang. Coba lagi yuk, kayaknya asik nih. Nah, jadi yang keluar adalah let's try, dan let's try. Semua lagi-lagi bermula dari sini, mindset, belief, attitude, dan culture. Ketika di mindset kita sudah bilang ini kompleks, nggak akan langsung masuk ke belief tuh. Susah tuh. Adanya quit dia dari pikiran kita. Tapi ketika mindset kita sudah bilang let's try, kita coba lagi, lama-lama belief. Iya nih bener, gampang banget mau pesan makan, jadi yakin. Lama-lama jadi sikap. Praktis lah, enakan pakai GoFood daripada datang sendiri, dan lama-lama jadi budaya. Orang-orang kita ya udah budayanya sekarang udah via online segala macam ya. Nah, kenapa harus simplicity? Karena kondisi otak kita seperti ini, teman-teman. Jadi di satu detik yang ada, otak kita tuh udah penuh. Kayak gini nih, sekarang gue ngomong materi, di satu detik yang sama ketika gue ngomong, di otak lo tuh ada yang mikir nanti siang mau makan apa, tugas dari dosen lain udah dikerjain apa belum, bentar lagi mau UAS kapan mau belajarnya, uang jajan dari ibu belum turun, nanti malam mau beli martabak di mana, pacar belum di WhatsApp, dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Jadi dalam satu detik yang sama, pikiran kita itu udah sepenuh ini.
Kalau seorang pemimpin ngasih perubahannya secara kompleks, dia pasti nggak akan bisa nyempil di antara otak-otak ini, nggak akan bisa. Tapi kalau misalkan kita perubahan yang ngasih secara simple, informasi baru yang kita kasih itu simple disampaikannya, minimal dia bisa nyempil dulu deh. Yang penting dia tahu dulu deh, orang gimana mau ingat kalau nyempil aja enggak. Nah, jadi tujuan kita di awal itu kenapa harus simple, minimal informasi itu nyempil dulu. Lama-lama baru dia pikirin maknanya apa, buat apa, pentingnya apa, lama-lama nanti jadi hope dan komitmen. Ya, ini nih, 1 detik yang sama lu lagi mikirin ini semua. Makanya kalau gue cara ngajarnya kompleks, nggak bakal masuk di kepala lu. Harus dosen itu bisa mengajarkan secara simpel supaya masuk. Ya. Kata Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi, ini agak kontraproduktif sama orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia itu menurut gue pribadi sih, pola pikir orang-orang kita tuh masih banyak banget yang kompleks, yang ruwet, yang muter-muter tuh banyak banget. Kenapa? Karena di Indonesia itu somehow punya pikiran kalau orang bisa menjelaskan sesuatu, lalu orang di sekitarnya nggak ada yang ngerti sama sekali, itu baru hebat tuh. Lu kebayang nggak sih ada profesor ngajar di depan kelas yang ngerti hanya beliau, papan tulis, dan Allah yang tahu gitu. Itu banyak orang Indonesia menganggap orang-orang kayak gitu tuh berarti hebat banget, pinter banget sampai orang lain tuh nggak ngerti. Tapi ternyata, kata Albert Einstein, kalau lu menjelaskan sesuatu, lalu orang-orang di sekitar lu itu nggak paham, jangan-jangan lu nggak cukup paham menjelaskannya gitu. Jadi kalau gue ngajarin materi gue, secara gue ngajar itu berbelit-belit, dan lu akhirnya nggak paham dengan apa yang gue sampaikan, jangan-jangan gue sendiri nggak paham sama materi gue sendiri. Kurang lebih gitulah Albert Einstein mau ngomong kayak gitu. Jadi intinya, semakin paham seseorang dengan ilmu yang mau dia sampaikan, harusnya dia bisa menjelaskan dengan semakin mudah dan simpel. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau Gus Dur bilangnya gitu aja kok repot ya. Jadi ini lucu juga nih kalau kisahnya almarhum Gus Dur. Jadi banyak orang dulu di kabinet yang bilang Gus Dur itu sakti. Kenapa sakti? Beliau itu kalau di rapat gitu ya, rapat jajaran segala macam, itu suka ketiduran di tengah-tengah rapat. Dan literally memang diakui oleh Gus Dur, beliau memang ketiduran. Tapi yang luar biasa adalah ketika beliau bangun, beliau tetap bisa ngikutin pembicara rapat itu lagi ngomongin apa. Jadi lu rapat, lu ketiduran, tapi pas lu bangun, lu tetap bisa ngikutin nih arah pembicaraan rapat lagi ngomongin apa. Nah itulah, Gus Dur itu dulu dibilang sakti karena itu. Nah, tapi sebenarnya itu sudah dibuka oleh Gus Dur. Itu bukan karena sakti, tapi karena gue tahu orang Indonesia itu pikirannya berbelit-belit, pikirannya kompleks. Jadi kita 3 jam rapat, omongannya masih di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Jadi dari sebelum Gus Dur ketiduran, sampai akhirnya beliau tidur dan bangun lagi, obrolannya masih sama. Jadi that's why, itulah alasan kenapa orang Indonesia itu ketahuan banget pikirannya ruwet sebenarnya, kompleks. Dan itu harus kita ubah. Kita harus berubah menjadi simplicity. Contoh complicated seperti apa? Nih, kalau ada teman-teman yang bisa baca, nanti ini ya, kalau lu bisa lu screenshot ini, lalu lu tulis kata-kata benernya seperti apa, posting di Instagram, di IG story, tag gue, nanti gue kasih tambahan poin. Kalau mau yang ini juga boleh, either 2 tadi. Pokoknya lu foto, posting di IG story, terus lu tulis tulisan benernya kayak apa, tag gue di IG story ya. Nanti insya Allah gue kasih tambahan poin buat di UAS-nya. Ini contoh tulisan kompleks nih. Jadi gue yakin teman-teman semua juga pasti pernah ya, dan ini pernah jaya pada masanya. Jadi nggak apa-apa, silahkan kalau mau menggunakan tulisan seperti ini, tapi pasti ini membutuhkan waktu lebih untuk membaca dan memahami nih orang nulis apa sih. Nah ini contoh complexity seperti ini. Terus yang berikutnya, kalau dosen ngajarin hanya dosen, papan tulis, dan Allah yang tahu, itu complexity juga seperti ini. Ini salah satu presiden kita pernah memberikan pidato dan orang dari Australia pun tertidur, sama seperti dosen. Kalau dosen lagi ngajar, terus kalau gue lagi ngajar, terus gue ngeliat anak didik gue ada yang ngantuk, nguap, nggak semangat, itu signal sebenarnya, itu sinyal bahwa jangan-jangan yang gue sampaikan udah mulai kompleks nih. Jadi anak-anak susah masuk, akhirnya demotivasi, mendingan gue tidur, gue melek sama tidur juga sama-sama nggak ngerti kan ibaratnya gitu. Nah itu sebenarnya signal bagi dosen, bisa jadi yang kita sampaikan udah mulai kompleks. Nah, kenapa kita perlu simplicity?
Karena simplicity is a power untuk influence. Ingat ya, basic dari seorang leader itu adalah menginfluence. Kalau kita nggak punya power untuk menginfluence orang, gimana orang mau ngikutin apa yang kita sampaikan? Gimana orang mau ngikutin apa yang kita sampaikan kalau yang kita sampaikan kompleks? Nah, jadi ujung-ujungnya kalau pemimpin mau kata-katanya diikuti oleh orang lain, maka buatlah informasi sesimpel mungkin supaya mereka bisa ngikutin apa yang kita harapkan. Ini adalah Tesla. Jadi teman-teman kalau nggak tahu Tesla siapa, beliau itu yang menciptakan Ctrl X dan Ctrl V, cut and paste. Lu bayangin kalau Ctrl X dan Ctrl V tidak ditemukan oleh Tesla, maka apa yang akan kita lakukan untuk bisa nge-cut dan paste di Microsoft Word dan lain sebagainya? Pasti ribet banget. Dulu ini yang gue waktu masih SMA masih belajar nih, Visual Basic. Jadi untuk bisa cut aja itu harus ngasih coding yang panjang. Kalau mau paste ngasih coding yang panjang juga. Kalau mau enter ngasih coding yang panjang juga. Tapi alhamdulillah sekarang itu semua tinggal Ctrl X, Ctrl V, atau sekali klik send atau enter udah kelar semuanya. Kalau semua hal itu tidak ditemukan simplicity-nya, maka hidup kita masih akan kompleks sampai dengan saat ini. Next, siapa yang suka bikin password seperti yang di kanan nih? Ribet banget. Bahkan kadang kita lupa passwordnya mau kayak apa, ya. Jadi itu tipikal orang semakin ribet bikin password, maka semakin kompleks juga sebenarnya mindset yang dia miliki. Simple is easy to remember. It's very clear ya, gue nggak perlu jelasin lagi. Nah, ada yang tahu beliau berdua ini siapa? Kalau teman-teman nggak tahu, mungkin lu tahu lagunya ya. Gue coba putar ya. Nah, ini lagu Closer dari The Chainsmokers. Mungkin lu nggak tahu siapa penyanyinya atau siapa band yang ngebawain. Tapi setelah gue dengerin tadi, gue yakin lu pasti pernah mendengar nada itu. Dan mungkin ketika gue lagi puterin, lu dalam hati juga lagi ikutan itulah hebatnya simplicity. Kebayang nggak? Lu nggak tahu siapa yang menyampaikan pun, itu tetap bisa muter di kepala lu. Saking nempelnya, saking mudahnya, itulah simplicity. Bayangin kalau nada tadi itu nggak simple, nadanya kompleks, apa iya lo bisa ikutan nyanyi? Kan pasti enggak. Ya. Jadi itulah hebatnya simplicity. Waltz. Semua pasti tahu dong jinglenya Waltz apa? Tenonet, tenonet, tenonet. Artinya ketika lo denger jingle itu, otak lo langsung mikir, wah abang es krim lagi lewat nih. Minimal kalau tahu itu bisa jadi beli, minimal. Tapi kalau lo nggak tahu sama sekali itu bunyi apa, kan nggak mungkin lo akan beli. Nah, bayangin kalau Waltz pakai jingle yang kompleks. Pakai jinglenya Mozart gitu. Yang orang susah ngapalinnya. Apa iya orang-orang bakal hafal? Kan enggak. Kalau nggak hafal, apa iya orang-orang bakal beli? Kan enggak juga. Makanya simplicity is powerful. Almarhum Basuri. Satu Indonesia tahu lagu beliau. Padahal mohon maaf, simple banget. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak toh. Apa toh gitu doang kan, tapi ya itu powerfulnya justru di situ. Kalau lagu Mbak Surip nggak simple, bisa jadi nggak akan meledak di Indonesia. Jadi ingat sekali lagi, simplicity is powerful. So pilih simplicity dibanding kompleks. GoFood, Gojek tadi udah kita bahas. Kalau aplikasi ini kompleks, pasti orang-orang nggak akan mau pakai lagi. Tapi karena simple, cuma tinggal klik, masukin alamat, bayar, selesai, akhirnya orang-orang pakai sampai sekarang dan mereka sudah jadi dekakor. Simplicity is easy to do, easy to remember, powerful, and easy to do. Top of GoPay, it's very simple. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman mau pilih yang mana, kompleks atau simple? Tentu kita pakai yang simplicity. Jadi, nanti kita akan belajar kalau misalkan simplicity sudah dilakukan, apa iya orang-orang masih resisten? Bisa jadi. Nah, ini kita akan bahas dulu siapa sih orang yang paling berpotensi menolak perubahan atau siapa sih orang-orang yang berpotensi untuk resisten. Ya. Yang pertama adalah orang yang membantu membuat cara kerja saat ini di mana cara kerjanya akan diganti dengan yang baru.
Jadi anggaplah si A, si B, si C ini adalah orang yang menggodok SOP perusahaan 20 tahun yang lalu. Let's say, ya. Setelah 20 tahun dilakukan, lalu mau kita ubah, maka si ABC ini akan mikir, kenapa sih cara kerja yang gue buat diubah? Emang nggak bagus ya? Emang nggak relevan? Nah, orang-orang yang membuat cara kerja yang dilakukan saat ini, di mana cara kerjanya mau diubah, itulah orang-orang yang berpotensi akan resisten sama kita. Terus yang kedua, orang-orang yang sangat berhasil dengan menggunakan cara kerja ini, dan dia dapat penghargaan. Misal nih, ada cara kerja A, si Bambang pakai cara kerja ini nih, dia ikutin pola kerja seperti ini dan dia sukses, dia dapat penghargaan di mana-mana, dia naik jabatan segala macam. Tiba-tiba cara kerja ini harus kita ubah, maka dia akan mikir, ya kenapa diubah sih? Gue dengan cara kerja yang lama bisa bagus loh performa gue. Kalau diubah gue harus adaptasi lagi dong, bla 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 bla. Nah, dia potensi untuk resisten. Lalu yang ketiga adalah orang yang akan mendapatkan lebih banyak pekerjaan akibat dari perubahan. Dulu sebelum ada perubahan, load kerja gue cuma 5 hal yang harus gue lakuin. Tapi gara-gara ada perubahan, kerjaan gue jadi nambah 3 lagi nih, jadi 8. Pulangnya jadi lebih malam, dan lain sebagainya. Dia juga berpotensi untuk resisten. Dan yang terakhir adalah orang-orang BSH nih, barisan sakit hati. Jadi dia ngasih ide untuk perubahannya, dibuat kayak gini aja yuk. Dibuat jadi kayak ABC aja yuk. Terus tiba-tiba yang ketok palu, caranya EFG misalkan. Nah, jadi ide yang dia kasih, intinya tidak diterima oleh manajemen, dia berpotensi untuk jadi resisten. Ya. Jadi teman-teman harus waspadai 4 orang ini. Artinya bukan waspada gimana-gimana, tapi lo harus kasih pengertian lebih banyak, harus kasih knowledge lebih banyak, dan harus engage lebih banyak sama mereka. Nah, oke. Tadi ini sudah kita bahas, dan yang kita bahas sudah komprehensif, kita ada di complexity ya. Maka kompleksitinya, gue ulang lagi, ketika complexity ini sudah kita ubah jadi simplicity, ya, sudah berubah jadi simple, apakah resisten akan hilang? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena masih ada 2 masalah lainnya, lack of knowledge dan lack of engagement. Nah, oke. Jadi kita akan bahas gimana cara menghadapi resistensi. Tadi pertama sudah kita pelajari, ubah complexity menjadi simplicity. Lalu yang kedua, ini teman-teman, pendidikan dan komunikasi. Artinya apa? Karena tadi alasan kenapa harus ada lack of knowledge, namanya juga kurang pengetahuan, ya berarti simple. Supaya mereka nggak resisten, ya kasih pengetahuan, kasih pendidikan, kasih komunikasi, kasih urgensi, kasih penjelasan kenapa ini penting. Ini yang pertama. Oh, sorry, ini harusnya gue ubah dulu ya, ini salah ketik nih. Bentar ya. Ini salah ketik, nah langsung ke sini aja deh. Oke. Yang kedua, setelah pendidikan dan komunikasi, maka yang kedua adalah partisipasi dan pelibatan. Ingat, tadi yang kenapa orang resisten lack of knowledge dan lack of engagement. Maka simple, lack of knowledge, ubah dengan kasih knowledge, kasih pendidikan dan komunikasi. Lack of engagement, ubah dengan partisipasi, engage mereka, ajak mereka, libatkan mereka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, caranya adalah fasilitas dan dukungan. Maksudnya apa? Misal, kasih, kalau pendidikan dan komunikasi kan sifatnya lebih ke ngasih tahu gitu ya, ngasih seminar dan lain sebagainya. Kalau fasilitas dan dukungan itu bisa jadi per orang case by case-nya beda. Ada orang yang butuh diberikan training, misal dikasih fasilitas dukungan training. Ada orang yang mereka tipikalnya gue harus lihat dulu contohnya kayak apa baru paham. Contoh ya, contoh sederhana gini. Dulu di konsultan saya, tempat saya kerja, itu pimpinan kami bilang ke teman-teman OB, instruksinya sangat sederhana, instruksinya sangat simpel. Instruksinya gini, saya minta mulai besok kamar mandi kita itu jadi kamar mandi kering ya. Nah, itu kan instruksinya it's very simple kan, sederhana banget. Tapi ternyata kita coba 1 bulan nggak bisa, kita coba 2 bulan masih basah juga tuh kamar mandi. Nah, ternyata pendidikan dan komunikasi itu nggak cukup. Kenapa? Karena mohon maaf, teman-teman OB itu ternyata di pikirannya mikir gini, kan kamar mandi itu pakai air.
kita ngapa-ngapain di kamar mandi pasti butuh air. Gimana caranya tuh kamar mandi kering kalau kita pakai air? Nah, ternyata dari instruksi yang simpel itu tidak semata-mata masalah menjadi solve. Ternyata mereka itu butuh dikasih fasilitas dan dukungan. Dengan cara apa? Harus kita kasih tahu kamar mandi kering itu kayak apa. Dikasih lihat nih kamar mandi kering kayak begini, penempatannya kayak gini. Nah, apa yang kita lakukan? Akhirnya kebetulan karena bos kami itu punya apartemen di Sahid, akhirnya semua teman-teman OB kita ajakin ke apartemen Sahid pimpinan gitu ya. Disitulah baru kita liatin bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, yang namanya kamar mandi kering itu seperti ini. Nah, mereka tuh baru bilang, oh gini tuh maksudnya bapak kamar mandi kering, oh handuk tuh taruhnya di sini segala macam. Nah, artinya apa? Simplicity itu penting, tapi terkadang orang harus dikasih lihat langsung, harus dikasih fasilitas dan dukungan dalam bentuk training, dalam bentuk benchmarking, dalam bentuk lo ajakin kemana untuk melihat langsung, ini loh yang kita pinginin seperti ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah negosiasi dan persetujuan. Jadi negosiasi dan persetujuan itu maksudnya apa? Kan kita sudah belajar ya cara menghadapi konflik itu ada yang kita kolaborasi, ada yang kita avoid. Nah, ada juga yang negosiasi kan di tengah-tengah. Tapi yang perlu gue garis bawahi di sini adalah siapa sih pihak yang perlu diajak negosiasi? Tidak semua pihak yang resisten harus lo ajak negosiasi. Kenapa? Nanti waktu pimpinan habis ngurusin orang-orang yang resisten. Jadi ajaklah negosiasi orang-orang yang punya power. Jadi misalnya nih, di organisasi ada yang resisten, ada yang mohon maaf, dia level of manajemennya misalkan first line, ada yang middle gitu ya. Yang first line nggak perlu lo ajak negosiasi. Kenapa? Karena mereka tidak punya cukup power untuk melawan perusahaan quote-unquote ya. Tapi yang perlu diajak negosiasi siapa? Yang punya power. Nah, contohnya siapa? Yang middle itu tuh. Middle itu ingat ketika middle-nya resisten, dia bisa ngajakin first line-nya buat resisten juga. Kebayang nggak? Nah, jadi orang-orang yang punya power inilah yang harus kita ajak negosiasi supaya mereka tidak menyebarkan virus-virus negatif itu ke anak buahnya juga. Tapi tidak semua pihak harus diajak negosiasi karena nanti si pimpinan waktunya habis cuma buat negosiasi doang, kira-kira gitu. Nah, yang keempat ini harusnya kooptasi nih, misalnya ketik, sorry ya. Jadi yang keempat ini kooptasi. Apa sih bedanya kooptasi sama negosiasi? Jadi kooptasi itu gini, bayangin lu adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, bayangin. Lalu ketika lo keluar dari Istana Negara, ada 2 juta orang yang lagi ngedemo lo. Oke. Apa yang akan lo lakukan? Apakah lo berdiam diri di Istana Negara, nggak mau keluar, nanti keluarnya pakai helikopter sembunyi-sembunyi, atau lo keluar menghadapi 2 juta massa sekaligus? Atau ada opsi lain yang bisa dilakukan? Nah, jadi kalau misalkan lu berdiam diri atau lu pergi dengan helikopter pelan-pelan gitu ya, sembunyi-sembunyi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau lu keluar menghadapi 2 juta massa sekaligus yang mungkin bisa anarkis, itu juga berpotensi resiko. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang bisa dilakukan adalah kooptasi. Apa itu kooptasi? Jadi kooptasi itu sesimpel gini. Dari 2 juta orang yang demo, itu pasti ada motor-motornya. Ada kepala-kepalanya, kebayang nggak? Nah, kita tinggal cari nih dari 2 juta orang ini, siapa sih pimpinan-pimpinannya? Cari 5 atau 10 orang. Lu tinggal bernegosiasi dengan 10 orang ini sebenarnya. Jadi 10 orang yang memotori demo, tinggal lu ajak masuk ke dalam Istana Negara, okay. Lalu ajak makan bersama. Setelah ajak makan bersama, nah ini bedanya negosiasi dengan kooptasi ya. Kalau negosiasi itu, misalkan dia minta gajinya 100. Lu ngasih jangan 100 lah, dana kita cuma ada 25. Udah gue kasih 30 deh. Kalau negosiasi kan semua orang satunya turun, satunya naik, sampai akhirnya ketemu di angka tengah-tengah. Oke deh Pak, biar kita sama-sama enak, jadi 50 deh. Pendemonya oke, presidennya juga oke. Itu negosiasi. Tapi kalau kooptasi, itu begini caranya. Si pendemo mintanya 100, lu bisanya 25. Si presiden akan ngomong gini kalau kooptasi. Udah gini aja, ini kan kita udah makan bareng nih, udah saling kenalan ya. Udah gini aja, mulai besok, bapak-bapak yang ada di ruangan ini, saya kasih tambahan gaji deh. Saya naikin semua pangkatnya.
tapi tolong dong yang di luar suruh pulangin lah, kita nggak punya uang kalau misalkan harus naikin gaji segala macam. Goyang nggak? Jadi kalau negosiasi, yang dapat manfaat itu semua pihak. Yang pendemonya dapat, motor-motornya dapat semua manfaatnya. Tapi kalau kooptasi, yang dapat manfaat hanya orang-orang yang punya power. Siapa itu? Motor-motornya doang. Orang-orang yang 2 juta di luar dapat manfaat nggak? Enggak. Mereka capek demo, ya pulang, besoknya gaji tetap segitu, nggak akan naik. Tapi yang dapat manfaat adalah orang-orang yang punya power di atasnya. Si motor-motornya tadi tuh. Mulai besok mereka kenaikan gaji, mulai besok mereka kenaikan pangkat, itu kita sebut dengan kooptasi. Semoga teman-teman udah bisa bedain ya, apa itu negosiasi, apa itu kooptasi. Dan yang terakhir adalah punishment. Jadi kalau ada yang resisten karena organisasi punya power, ya bisa kasih punishment. Oke, yang nggak mau ikut dengan kebijakan kita, ya silakan ajukan pensiun dini misalkan. Atau SP1, nah kayak gitu-gitu itu juga boleh. Tapi yang perlu gue sampaikan ke teman-teman adalah ini semua dari pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitas, negosiasi, kooptasi, dan ancaman itu tahapan ya. Jadi jangan sampai lu belum melakukan tahap pendidikan, tiba-tiba udah ngasih ancaman, itu nggak bagus tuh. Jadi harus step by step, kasih pendidikan dulu, masih nggak paham juga, kita naikin jadi pelibatan, yuk ikut bareng kita yuk, ikut meeting yuk, biar lebih ngerti lagi. Nggak ngerti juga, kasih fasilitas dukungan, nggak ngerti juga, baru kita negosiasi, masih resisten juga, baru kita kooptasi, yang terakhir baru ancaman. Jadi ini step by step yang harus dilalui oleh seorang pemimpin. Oke, teman-teman, prinsipnya itu materi kita untuk perilaku organisasi. Mungkin satu kata yang bisa gue sampaikan terkait materi kita selama 1 semester itu adalah sebenarnya leadership itu mengajarkan tentang memanusiakan manusia pada prinsipnya ya. Jadi kita sebagai pemimpin itu nggak perlu teori yang gimana-gimana sebenarnya. Basicnya hanya satu, memanusiakan manusia. Ketika lu mampu memanusiakan manusia, pasti orang yang kita manusiakan juga akan ngerti kok. Oh, pemimpin saya tuh maunya seperti ini. Dia aja udah ngasih gue segini banyak, segini nyamannya di perusahaan. Masa iya sih kita nggak ngasih produktivitas yang baik buat perusahaan. Jadi pada prinsipnya saya berharap teman-teman keluar dari materi perilaku organisasi ini bisa memanusiakan manusia dengan lebih baik lagi, hingga pada akhirnya tanpa lu ngelakuin gimana-gimana pun lu tetap bisa menjadi pemimpin yang kompeten untuk masyarakat. Oke, thank you. Gue tutup kelasnya. Pekan depan kita akan kuis ya. Nanti kuisnya seperti apa akan gue jelaskan di grup kelas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.